dijadikan sebagai posko, dan setelahnya teman-teman seniman di Sampang nggak bisa memanfaatkan. Kami bersyukur masih ada anggota dewan di Sampang yang peduli dengan teman-teman seniman yang ada di Sampang, yang entah dengan bagaimana caranya beliau bisa memberikan lampu untuk panggung, dan juga yang mensupport dana teman-teman di Sampang ketika mengadakan kegiatan diskusi. Andaikan ada 10 anggota dewan yang seperti itu, maka tidak butuh mungkin teman-teman itu dengan di suara hutan. Ya mungkin seperti itu. Hal lainnya, Sampang ini bagi saya potensial. Maka saya bersyukur. Saya ingat ini pertemuan Les Bumi yang kedua bagi saya. Sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu pernah ada pertemuan Les Bumi juga, dan hari ini pertemuan yang lumayan ganyang bagi saya, cukup menarik untuk kita berdiskusi di sini, karena saya melihat Les Bumi ini adalah merupakan salah satu wadah yang bisa memfasilitasi teman-teman di Sampang untuk berkreasi. Jadi kalau tadi dari Ketua PCNU sudah menyampaikan bahwa tradisi itu memang ada yang perlu dipertahankan, ada yang perlu dikembangkan, ada yang perlu dibuang. Saya sangat setuju dengan seperti itu. Dan kalau kita lihat Les Bumi pada tahun-tahun terakhir ini di hampir di semua kota di Indonesia itu lagi aktif untuk menggali kebudayaan setempat. Jadi kalau di Sumeneb itu saya sejak tahun 2000 terlibat di Les Bumi Sumeneb, dan saya salut karena sampai sekarang di sana itu rutin ada malam selekoran di Sumeneb ini. Ya caranya seperti ini, jadi diskusi budaya. Ini merupakan salah satu wadah besar bagi Les Bumi itu untuk merangkul Kangku Arapok Cakanca komunitas seni yang ada di Sampang. Kenapa? Karena saya yakin dengan kebersamaan di dalam Les Bumi itu bisa menyiasati kekurangan-kekurangan yang ada. Dan mungkin bagi teman-teman jangan terlalu yakin dengan janji-janji yang diberikan oleh lembaga-lembaga yang membutuhkan kita, tetapi kita harus optimis bahwa kita bisa memberikan kontribusi bagi mereka, bisa memberikan kontribusi. Itu yang paling penting, bahwa tidak ada dana, yang penting kita masih bisa berkegiatan. Dan saya kenapa bisa mengatakan seperti itu? Di pengalaman di Sumeneb, Les Bumi itu juga minim dana. Dari PCNU juga tidak dikunciri dana, tapi berkat kebersamaan dengan teman-teman itu masih bisa melaksanakan. Sampai saat ini masih ada aktivitas yang dilakukan. Kalau kita melihat posisi yang ada di Sampang, barangkali potensi-potensi di kalangan teman-teman Les Bumi itu mungkin dari teman-teman yang biasa menulis itu untuk rangkul mereka, untuk diberikan wadah untuk penerbitan dan semacamnya. Kemudian juga seni rupa, ini hal yang sangat menarik bagi saya di Sampang, karena seumuran saya sampai sekarang baru melihat 10 terakhir seni rupa di Sampang bisa diterima di pesantren. Terima kasih, karena ini pengalaman personal yang pernah saya alami ketika saya masuk ke Sumeneb tahun 87, datang ke beberapa pondok di Anokoyah, Al-Amin, dan beberapa pondok di daerah pesisir utara. Mereka sudah biasa dengan bersair, dengan berbagai kegiatan teater, dan dengan berbagai kesenian yang pada waktu itu di Sampang masih cukup hanya dengan selawatan, tidak ada kegiatan bentuk yang lain. Dan saya bersyukur karena teman-teman perupa di Sampang itu juga ada pembina dari lingkungan pesantren, dan yang sangat mengejutkan saya ada pameran seni kaligrafi di pondok pesantren Asroji ya, kalau tidak salah, itu tahun yang lalu. Ini adalah hal yang sangat optimistis bahwa ke depan seni rupa di Sampang itu bisa berkembang menjadi lebih bagus lagi. Jadi apalagi sekarang muncul lagi ada komunitas ini yang bekerja sama dengan Les Bumi, dari komunitas pimpinan Pak Fahrus ini,
Ini juga sangat menarik. Ini yang saya inginkan itu ada ragam organisasi. Jadi ada ragam seni yang bisa saling merangkul antara teman-teman seniman yang ada. Jadi saya ingat pesan dari Ketua PCNU tadi, ada banyak itu bukan saling meniadakan, tapi saling menguatkan. Bukan yang ini kelompok saya, ini bukan kelompok saya. Ini yang akan mengakibatkan kesenian di Sampang itu tidak berkembang. Kenapa? Saya lihat, saya melihat dari luar, beberapa organisasi itu tertutup, merasa dirinya paling mapan sehingga tidak bisa menerima hal-hal yang berasal dari luar. Padahal ada hal-hal baru yang bisa saya lihat di Sampang. Contoh, pada suatu ketika itu ada pembacaan puisi di daerah insya Allah pesantren Lembulan, itu diiringi dengan hadrah, dan itu menarik, tidak ada di daerah lain. Ini adalah merupakan hal-hal spesifik yang ada di tempat di Sampang yang perlu dikembangkan. Jadi bukan hanya yang terlihat lalu dikembangkan, nggak perlu. Kalau sudah jalan nggak perlu, tapi apa hal-hal baru atau hal-hal yang akan itu yang perlu dilestarikan. Karena saya yakin tidak ada kesenian dan kebudayaan itu yang bertahan secara rigid, secara kaku. Kebudayaan itu mesti berkembang. Kalau melihat daun kumbu dan daun duduk berkembang, sudah tidak orisinil lagi. Karena dalam hidup kita itu yang namanya kebudayaan itu mesti berkembang secara dinamis. Kalau tadi dikatakan Islam masuk dengan cara fleksibel, maka juga kebudayaan Islam itu berkembang secara fleksibel. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, sekedar pendapat. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mas. Ada lagi? Mangga. Paling seni. Matur selangkong atas sebuah telepon kebubuhan yang ditop malamangken cek bungana rahmatullah medepa abdina sareng ajunan seteja long-polong malamangken muga-muga gak dito tetes situng tanter daratan Sampang dan Madura kinto kesenian dan kebudayaan menjadi napak tilas kembali berjaya sebagai instrumen berdiri tegaknya peradaban. Sebab mau itu politik, mau itu kebudayaan, mau itu kesenian, mau itu agama, selama itu belum mampu menegakkan peradaban yang beradab, itu bukan instrumen, tapi alat. Alat dengan instrumen berbeda dalam pandangan saya. Pada kesempatan ini saya tidak ada kaitan dengan soal teknis pemerintahan, penganggaran dan sebagainya. Ini murni saya bicara dalam kontekstual kebudayaan dan kesenian pada porsinya. Jadi kebudayaan itu kalau tidak salah sifat Tuhan, Al-Arif. Kesenian juga sifat Tuhan, keindahan, Al-Jamal. Jadi apabila kehadiran kesenian maupun kebudayaan tidak mengantarkanmu kenal kepada Tuhanmu dan mengajak orang lain untuk kenal kepada Tuhanmu, maka perlu dipertanyakan, itu kebudayaan dan kesenian macam apa? Karena sudah keluar dari esensinya, dari realnya. Poin berikutnya, maksud dan tujuan kenapa saya duduk di tengah-tengah tanpa alas ini, saya takut memang yang tidak diberi alas ini justru athar sirotol mustaqim.
Jadi kemudian saya terpanggil untuk bersumbang harapan dan doa maupun pemikiran-pemikiran malam ini, karena sejujurnya tadi dibanting oleh Pak Camat Sampang berkaitan dengan rasa. Nah, jadi lebih dulu, lebih awal, kebudayaan dan kesenian hadirkanlah, tempatkanlah pada porsinya. Itu dulu. Kita sepakati porsi kesenian dan kebudayaan itu apa dulu. Karena nanti menjadi bias di saat masyarakat seperti muqaddimah Keitqon tadi mirip zaman jahiliyah yang sama-sama juga disebut kebudayaan saat itu. Budaya membunuh oleh orang jahiliyah disebut kebudayaan. Itu. Hari ini jangan-jangan misal ini money politik juga disebut kebudayaan, jangan-jangan. Nah, ini perenungan yang sudah lama hadir dalam ruang renungan saya, yang kemudian saya juga bertanya-tanya dan mencari jawaban maupun hikmahnya, mengapa oleh Allah saya ditakdirkan untuk berjodoh dengan garis-garis kelesbunian. Inilah yang kemudian ada kaitannya malam ini saya memberanikan diri untuk mengungkapkan isi hati saya. Gitu. Tunggu dulu. Mari tempatkan kembali dulu kebudayaan maupun kesenian pada porsinya untuk mengenalkan siapa sebenarnya penghadir kebudayaan maupun kesenian di muka bumi ini. Nah, lalu yang tadi diskusinya berkembang ke soal teman-teman disebut Karpora, penganggaran dan sebagainya, itu menunjang, bukan penunjang, bukan tujuan utama. Gitu ya. Yang saya tahu orang seniman itu, orang budayawan itu orang-orang yang kita rasa peradabannya tinggi. Akhirnya dia kreatif menggali dana, akhirnya dia kreatif membawa misi. Gitu. Jadi mau dikibarkan kemanapun budaya NU, bendera NU, bendera kebudayaan maupun bendera kesenian, selama itu tidak bisa membawa diri kita kenal kepada pemilik kebudayaan maupun NU itu sendiri yang menghadirkan di muka bumi, maka misi besar kita belum pernah tercapai. Saya dapat kalam hikmah sepetik dari Keitqon tadi, sederhana sekali, bahwa bila ternyata di antara kita belum sepenuhnya bersaudara, maka pasti di situ masih hadir berhala. Nah, mudah-mudahan acara yang diinisiasi malam ini mengembalikan kita kepada hitoh dan fitrah daripada lesbumi maupun visi misi kebudayaan dan kesenian itu sendiri. Itu dulu mungkin. Kalau mengenai yang lain itu fitur. Jadi kita ngomong mesin dulu, ngomong spek mesin dulu. Jangan ngomong fitur. Fitur itu murah, itu lengkap semua. Baru setelah mesinnya sudah ketemu pakemnya berapa, baru setelah itu fitur kita namanya restorasi, atau kita kumpulkan arakok kambing sereng itu sendiri. Terakhir terkait arakok kambing sereng itu, orang yang mampu melakukan ini adalah sosok manusia yang sudah memiliki sifat ketuhanan. Kalau tidak, dia tidak bisa. Dia hanya putus sebatas di tema dan background. Itu saja. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini merupakan bagian-bagian terpenting yang diutus oleh Allah untuk hadir sebagai perpanjangan tangannya untuk akok-rakok Sampang lebih baik. Baik. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap manusia itu punya tanggung jawab kepada diri sendiri.